8 ayat 35 firman Tuhan berkata di sana, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi setiap kita orang-orang percaya di hari-hari ini. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan penting buat kita, tapi bagi Rasul Paulus ini sebuah pernyataan. Jadi beda ya pertanyaan dan pernyataan. Kalau pernyataan itu adalah ungkapan sebuah keyakinan. Tapi kalau pertanyaan itu ya masih pertanyaan. Ya, Rasul Paulus sudah membuktikan imannya, makanya ini menjadi sebuah pernyataan iman dari Rasul Paulus. Dia berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Ya, bahkan Rasul Paulus berkata, ya, oleh karena engkau kami ini berada dalam bahaya maut setiap hari. Ya, karena nama Yesus, Rasul Paulus mengalami banyak aniaya, ya, banyak tekanan, banyak kesesakan, ya, banyak bahaya pedang setiap hari dia alami, penganiayaan. Ya, tetapi saudara, dia menyatakan sebuah pernyataan pada ayat ini, dia bilang, ya, tetapi aku ini setiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus, tetapi ya, aku ini, dia berkata, adalah orang-orang yang sudah menang. Kita tahu bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita bertanya pada diri kita, ya, siapakah, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau hari-hari ini kita melihat banyak orang hanya karena jatuh cinta meninggalkan Tuhan Yesus. Ada orang karena mengalami pergumulan hidup gak punya uang, lalu ada yang bisa kasih dia uang, dia menyangkal Tuhan Yesus. Ada orang yang gak dapat pekerjaan lama, akhirnya dia sudah berdoa gak dapat pekerjaan, ada yang nawari pekerjaan, dikasih duit, gaji, tapi harus menyangkal Yesus, dia rela menyangkal Yesus. Kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji hari-hari ini. Jangan karena hanya pergumulan, tekanan, masalah. Makanya benar Rasul Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, apakah penindasan? Ya, kita semua pasti pernah mengalami penindasan. Yang namanya tertindas itu tidak enak. Ya, ada mertua yang menindas menantu, ada menantu yang menindas mertua, ada bos yang menindas bawahan, mungkin kita sebagai karyawan hari ini kita tertindas, atau sebaliknya ada orang tua yang menindas anak, anak yang menindas orang tua. Kita semua pasti pernah berada dalam satu keadaan yang tertindas. Tapi apakah keadaan itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus, saudara? Ya, atau karena kesesakan, Rasul Paulus berkata, ya, yang namanya kesesakan itu adalah persoalan hidup, tekanan, pergumulan, tidak enak yang namanya kesesakan. Ya, hari-hari ini saya banyak mendengarkan orang konseling, Bu, saya tuh sudah tidak kuat lagi, rasanya tuh saya ya menyerah ya karena kesesakan yang begitu rupa yang saya alami. Ya, apakah itu bisa membuat kita meninggalkan Kristus? Meninggalkan Kristus bukan hanya ya menyangkal dia dan pindah agama. Tapi meninggalkan Kristus artinya kita gak setia lagi pada kebenaran. Sehingga banyak orang memilih untuk menjual diri demi mendapatkan uang karena kesulitan hidup. Tidak lagi peduli kepada kebenaran firman Tuhan. Gak lagi peduli kepada ajaran Kristus. Itu artinya kita sudah meninggalkan kasih kita kepada Kristus. Hari ini pertanyaan ini datang buat kita semua. Dari sebuah pernyataan iman Rasul Paulus, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus?
Penindasankah, kesesakankah, aniayakah, kelaparankah? Ya, banyak orang karena kelaparan, saudara. Mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Saya ketemu satu orang, ya dia bilang, saya ini dulu percaya Yesus, bos, sekarang enggak, saya pindah agama. Kenapa? Lah soalnya bos yang ngasih saya pekerjaan itu bukan orang Kristen. Ya dia yang ngasih saya uang, dia ngasih saya gaji, saya ikuti agamanya. Saudara, apakah serendah itu kita ini menaruh iman percaya kita kepada Tuhan? Ya hanya karena kelaparan kita nggak punya uang lalu kita tinggalin Yesus. Ya atau karena ketelanjangan nggak ada baju kita ya. Karena segala sesuatu kebutuhan hidup di dunia ini. Ya lalu kita mulai meninggalkan kebenaran. Ya banyak orang menjual diri hanya karena pengen punya rumah, punya apartemen, punya mobil. Bahkan banyak orang tua merelakan anaknya jadi simpanan ya om-om. Demi dia bisa dapat duit dari anaknya, saudara. Ya kita ini harus berdoa sungguh-sungguh. Jangan biarkan satu keadaan apapun memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya atau bahaya kah atau pedang mungkin juga kita diancam mau dibunuh. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus, saudara. Makanya seharusnya kita berkata seperti Rasul Paulus, ya tidak ada satu pun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus, ya. Bahkan Rasul Paulus bilang seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Rasul Paulus dianggap sebagai domba sembelihan. Ya 37 dia berkata, tetapi dalam semuanya itu, ini yang luar biasa, saudara. Ya. Dia bilang tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Ingat, pengorbanan Kristus itu bukti dari kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Jadi entah kelaparan kita, entah aniaya kita, entah proses hidup kita, pergumulan kita, kesesakan kita, tekanan hidup kita, ya tidak ada yang lebih besar daripada kasih Kristus, pengorbanan Kristus yang sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Hari ini saudara, mungkin engkau dihina oleh orang lain. Terimalah itu sebagai satu didikan Tuhan. Jangan kau menyalahkan Tuhan. Ya dan berkata udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, saya juga kayak begini buktinya ya. Banyak orang mau menyerah, bu saya ini udah ikut Yesus, saya berdoa tapi kenapa sampai hari ini saya dibenci oleh keluarga saya. Teruslah berjalan dalam ya kasih Tuhan, jangan membenci ya, jalani aja prosesmu. Jangan bersungut, tidak usah bertanya. Saya belajar ketika saya diproses Tuhan, saya pernah mengalami semua ini saudara. Saya pernah mengalami yang namanya penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ya. Dikatakan di sana bahaya, pedang, saya pernah mengalami semua itu. Tapi dalam semua itu saya percaya saya ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Kristus yang sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Dia menyelamatkan hidup saya dan keselamatan ini adalah satu kebutuhan yang paling utama dari setiap kita. Makanya saudara jangan tinggalkan kasih Kristus. Jangan tinggalkan Yesus karena apapun juga. Sebab satu hal yang Yesus sudah berikan bagi saudara dan saya yang sangat mulia dan berarti. Yaitu keselamatan jiwa. Jangan biarkan saudara keselamatan itu hilang dengan percuma hanya karena hari ini kita sedang mengalami masalah yang berat. Jangan pernah salahkan Tuhan atas masalah hidupmu. Sebab ya memang kita ada di dunia ini adalah tempatnya masalah. Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Bukan supaya kita gak ada masalah. Tapi supaya kita beroleh kekuatan ketika kita menghadapi masalah. Tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Jalani prosesmu, jalani hidupmu, bersyukur dan percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kita. Dia sanggup melepaskan kita, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Karena itu saudara, apa yang sedang kau alami hari ini? Kelaparan kah, aniaya kah, kesesakan kah, ya bahaya maut kah atau pedang kah? Katakan Tuhan kami percaya, kami ini adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Karena jaminan keselamatan yang luar biasa itu Tuhan sudah sediakan. Apa kemenangan kita? Iman kita. Apa kemenangan kita? Keselamatan kita.
Apapun keadaan kita di bumi ini, waktu kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hidup dalam kebenarannya, maka kita sudah menang, saudara. Ya, apapun keadaan kita, kita sudah menang. Kenapa? Karena kemenangan iman yang membawa kita pada keselamatan, itu kemenangan yang sesungguhnya. Yang tidak banyak orang memiliki itu. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Jangan pernah menyangkal Dia atau menolak Dia di dalam hati dan berkata, ya aku ini sudah capek berdoa, nggak tahu Tuhan itu di mana. Hati-hati saudara, mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang ada buat kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita.